Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa duduk di majelis ilmu, mengawali pembahasannya dengan menjelaskan sebuah gua yang sangat bersejarah yang disebut dengan Gua Hira. Ada apa dengan Gua Hira ini? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita baca dulu baru kita jelaskan. Jadi tatkala usia beliau sudah mendekati 40 tahun, sekitar 37, 3 tahun sebelum diangkatnya menjadi nabi. Dan perenungan yang terdahulu telah memperluas jurang pemikiran antara diri beliau dan juga kaumnya. Beliau mulai suka mengasingkan dirinya. Karenanya beliau membawa roti yang terbuat dari gandum dan bekal air menuju Gua Hira. Lah Gua Hira sendiri terletak di Jabal Nur. Biasanya kalau orang umroh, biasanya ada traveling. Kalau di Mekah itu diajak berkeliling ke tempat-tempat sejarah. Lah salah satunya biasanya bus akan berhenti di Jabal Nur. Lah Jabal Nur sendiri dijelaskan di sini hampir 2 mil menuju Gua Hira itu dari Mekah. Ada yang mengatakan 4 kilometer dari Mekah ke Jabal Nur itu sekitar 4 kiloan. Lah disitulah terdapat gua. Gua ini sangat sejuk. Panjangnya sekitar 4 hasta. 1 hasta berapa? Setengah meter. Berarti kalau 4 hasta berarti cuma 2 meter. Lebarnya hanya 1,75 hasta. Berarti kan kecil tuh. Kayak lubang jadinya kan, karena dalamnya 2 meter sementara lebarnya ya sekitar 1 meter kurang. Jadi memang sangat sempit sekali. Berbeda dengan Al-Kahfi. Kan dalam bahasa Arab itu gua itu ada 2 istilah. Di Quran itu ada namanya surah Al-Kahfi, surat gua. Kalau Al-Kahfi itu lebar, dalam, panjang. Itulah yang kemudian Ashabul Kahfi bersembunyi di situ. Tapi kalau Al-Ghar dalam bahasa Arabnya, Ghari Hira. Ghar itu bukan gua yang sangat panjang, dalam, lebar dan luas, tidak. Dia gua kecil. Jadi hanya semacam lubang yang hanya beberapa orang saja yang bisa masuk di situ. Ya. Makanya di sini dijelaskan ukurannya sangat pendek sekali. Kalau sekarang ibu ke sana, lah itu di sana ada tulisan warna merah, biasanya di atasnya itu Gori Hira, tulisannya Gua Hira biasanya. Di situ warna merah ya. Di pas di pintu guanya itu.
Di situ ada tulisan Ghar Hira dengan cat merah. Dan kalau memang ditakdirkan ibu umroh, kemudian bisa naik ke atas, karena memang kondisinya juga tidak mudah naik ke atas itu. Jadi sangat sulit sekali, tinggi dan sulit perjalanan ke atas di situ. Walaupun sekarang sudah ada jalan setapak, kalau dulu kan nggak ada di zaman Nabi. Sekarang kan udah dibuat jalannya gitu ya. Itu pun sulit juga gitu. Ngos-ngosan juga, apalagi yang gemuk-gemuk kayak saya gini, sampai di atas sudah udah ngos-ngosan ya. Kalau turun tinggal gelundung aja. Nah ini yang susah ya. Tapi di situ memang sejarah luar biasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, adapun pilihan mengasingkan diri atau istilahnya uzlah yang diambil oleh beliau ini merupakan bagian dari tadbir alias skenario Allah untuk Nabi, juga agar terputusnya kontak dengan kesibukan-kesibukan dunia. Termasuk juga ambisi-ambisi kecil manusia yang mengusik kehidupan beliau. Itu yang menyebabkan kemudian beliau, Nabi SAW akhirnya memilih gua sebagai tempat untuk tafakkur dan ibadah beliau. Tentu yang paling besar adalah karena menjauhi kesyirikan. Karena di sekitar Ka'bah kan banyak berhala masalahnya. Ketika dia naik ke atas bukit, maka jauh daripada kesyirikan. Dan ini juga dijelaskan bahwa uzlah yang sudah diatur Allah ini terjadi 3 tahun menjelang beliau diangkat sebagai Rasul. Beliau menjalani uzlah selama sebulan dengan semangat hidup yang penuh kebebasan, merenung kegaiban yang tersembunyi di balik kehidupan tersebut hingga tiba waktunya untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini Bu ya. Nabi SAW tahu bahwa semasa mudanya beliau itu sangat dihargai dan dihormati oleh orang-orang Quraisy. Tentu tidak lain karena akhlak yang mulia yang tercermin dari Nabi SAW. Sehingga orang-orang Arab itu mereka menggelari Nabi SAW dengan sebutan Shadiqul Amin. Orangnya jujur kalau bicara dan orangnya amanah kalau diberikan amanah. Jadi semasa beliau belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul saja, orang-orang musyrik Arab itu suka menitipi barang-barang berharga kepada Rasul apabila mereka melakukan perjalanan dagang. Dan di zaman itu kan belum ada bank untuk nitip uang. Kalau dibawa nanti dirampok di jalan kan itu. Makanya barang-barang berharga, karena uang kan di zaman itu pakai dinar, pakai emas, pakai dirham, pakai perak gitu ya. Makanya terkadang dititipkan kepada Nabi SAW. Tapi Rasul itu orangnya amanah. Dia akan mengembalikan sesuai dengan titipannya. Kalau sekarang baru arisan saja udah dibawa lari tuh uangnya. Kan itu ya. Orang sekarang ini aneh-aneh penipuannya. Susah zaman sekarang cari orang amanah. Bahkan travel umroh saja bawa lari pula uang jamaahnya. Jadi Nabi SAW itu betul-betul amanah. Ya dikembalikan sesuai dengan amanah yang diberikan kepada dia. Makanya rumah Khadijah itu adalah rumah pertama yang dijadikan oleh Nabi SAW sebagai bank syariah, mungkin kalau sekarang ini, tempat penitipan barang dan uang. Ya. Dan Nabi SAW yang pertama kali membuat bank syariah. Jadi ketika Nabi SAW sudah di puncak karirnya, bagaimana tidak, beliau sudah punya istri. Walaupun Khadijah itu seorang janda, pernah menikah 2 kali,
pertama dengan Atik dan yang kedua dengan Abu Halah, ya. Tetapi Khadijah itu wanita mulia karena memang selain daripada kecantikannya, dia juga memiliki kekayaan dan kehormatan. Sampai-sampai orang-orang menyebutnya sebagai wanita thahirah, wanita suci, karena dia sudah menutup aurat padahal belum ada syariat. Sudah pakai jilbab, dia menutup auratnya. Makanya orang-orang Arab itu mengistilahkan Khadijah itu dengan kalimat at-tahirah. Dakhaltu 'ala at-tahirah wa kharajtu min baiti at-tahirah. Aku masuk ke rumah wanita suci dan aku keluar dari rumah wanita suci. Itu istilah mereka orang-orang Arab. Kalau mengistilahkan Khadijah itu dengan kalimat tahirah, karena dia menjaga kehormatannya. Dan Nabi SAW betul-betul mendapatkan istri yang salehah. Lah dari Khadijah inilah kan lahir semua keturunan Nabi kecuali Ibrahim. Ibrahim dari rahimnya Maria Qibtiyah. Tapi kebanyakan hampir seluruh anak Nabi SAW itu dari rahimnya Khadijah. Dan itu berdasarkan lisan Rasul sendiri ketika melihat kecemburuan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Saat Rasul selalu menyebut-nyebut Khadijah padahal Khadijah sudah meninggal. Maka Nabi SAW memberikan jawaban kepada Aisyah, bagaimana aku tidak cinta dengan Khadijah, kata Rasul. Dia yang beriman kepadaku saat manusia kufur, dia yang menyumbangkan hartanya saat manusia bakhil, dia yang pertama kali masuk Islam saat manusia kufur, dan dari rahimnya keluar keturunanku, kata Nabi. Jadi memang Rasul yang mengatakan dari rahim Khadijah semua keturunan Nabi SAW. Bahkan sampai hari ini dan sampai kiamat dibangkitkan, turunan Rasul itu dari Khadijah lewat jalur Fatimah, Hasan dan Husain, cucunya, ya. Nah, setelah kemudian Nabi SAW dianugerahkan anak-anak, 4 wanita dan 2 laki-laki dari Khadijah. Pertama Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum dan Fatimah. Kemudian anak laki-laki Qasim meninggal, dan itu pula yang menjadikan kunyah Rasul Abul Qasim dari anak pertamanya, ya. Kemudian yang kedua At-Tayyib atau disebut dengan Abdullah karena lahir setelah diangkat jadi nabi, tapi juga meninggal juga di waktu bayi. Termasuk juga setelah hijrahnya beliau punya anak juga dari Maria namanya Ibrahim, meninggal juga di usia setahun 8 bulan. Jadi semua anak laki-laki Rasul memang meninggal di waktu bayi, kecuali anak wanitanya, baru mereka meninggal setelah menikah. Zainab meninggal setelah menikah, Ruqayyah juga sama, Ummu Kulthum sama, termasuk Fatimah. Tapi semua meninggal sebelum Nabi meninggal, dan Nabi yang menguburkan mereka semuanya, kecuali Fatimah. Kalau Fatimah kan meninggal 6 bulan setelah Nabi meninggal, dan usia masih muda. Fatimah meninggal di usia 24 tahun. Jadi Fatimah itu masih muda, karena usianya juga lebih muda daripada Aisyah, lebih tua daripada Aisyah sedikit. Dan ketika dia lahir itu Nabi baru dia angkat menjadi Nabi itu 2 tahun. Sementara Rasulullah SAW di Mekah itu 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Jadi usia Fatimah itu cuma 24 tahun saja meninggal. Tapi walaupun demikian dia akan menjadi pemimpin para wanita di sorga karena kebersihan hati. Nah, Nabi SAW betul-betul diamanahi oleh istrinya Khadijah untuk meneruskan bisnisnya. Jadi Khadijah itu setelah menikah dengan Rasul memang murni menjadi ibu rumah tangga. Jadi dia nggak pernah cawe-cawe lagi dengan kekayaannya. Jadi semua kekayaannya diberikan kepada Nabi. Nabilah yang kemudian mengelola kekayaannya dan menjadi seorang tajir besar, seorang pembesar, pedagang besar. Sampai ketika itulah kenallah para pengusaha-pengusaha orang-orang Arab, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman. Itu kan kenal ketika Rasul sudah sukses dalam berdagang, ketemu para tujar, para pedagang-pedagang sukses itu. Tapi masalahnya ketika usia Nabi SAW menginjak 37 tahun, 3 tahun sebelum usia 40 tahun dan diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul. Di situ Nabi SAW semakin gelisah kehidupannya karena melihat kondisi orang-orang Quraisy itu makin hari makin rusak kondisinya itu. Jadi fitrahnya itu memberontak.
kok makin rusak, yang minum khamr, yang berzina, yang melakukan kesyirikan, penindasan dan begitu seterusnya. Jadi hati Nabi itu fitrahnya menolak. Kok semakin rusak aja ini. Kayak kita lah hari ini mungkin lihat YouTube tiap hari ada pembunuhan kan itu, mutilasi. Kadang-kadang ada anak bunuh orang tuanya kan. Kalau kita ini hatinya lurus kan fitrah kita menolak. Kok kayak gini zaman ini? Ini zaman apa sebenarnya kan itu. Dan Nabi melihat seperti itu, kondisi orang Quraisy itu kok makin rusak aja ini ya. Jadi fitrahnya menolak. Makanya dari situ Nabi SAW mulai kurang gairah untuk berbisnis. Jadi mulai menyetop jual belinya itu. Perniagaannya di stop sama Nabi, dan Nabi SAW akhirnya selalu menyendiri. Ya, tentu ini semua adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sudah jarang berniaga. Dan Allah Subhanahu wa taala hantarkan kepada Nabi SAW suka menyendiri. Ya, jadi Nabi SAW itu suka kadang-kadang dia ke Mina 1 bulan di Mina, kadang-kadang ke Arafah 1 bulan di Arafah. Ya, dan terakhir beliau sampailah di puncak gunung Sur. Di situ ada gua, kemudian disitulah beliau tafakur selama 1 bulan di bulan Ramadan dengan membawa perbekalan yang cukup, dan tidak pernah pulang dalam 1 bulan itu kecuali hanya tafakur dalam gua. Dan subhanallah, Rasul tidak merasa takut dalam gua walaupun tidak pernah masuk di situ. Tidak pernah was-was entah ada apa kan gitu. Karena memang yang membuat ketenangan hatinya adalah Allah. Jadi Allah lah yang mengilhamkan hubbiba alaihi. Ya, Allah yang menjadikan cinta Rasul untuk khalawat, untuk bersendirian antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada waktunya ketika 6 bulan sebelum usianya 40 tahun. Lah Nabi SAW dikejutkan dengan apa? Dengan mimpi-mimpi aneh. Sampai diriwayatkan dalam Sahih Bukhari di permulaan bab kaifa badil wahyi itu, Nabi SAW kalau bermimpi itu seperti mimpinya falak subuh. Jadi malamnya mimpi, besoknya pula jadi kenyataan tuh mimpinya tuh. Jadi apa yang dimimpikannya itu menjadi sebuah kenyataan. Dan mimpi ini terulang sampai 6 bulan. Ya, termasuk juga dalam mimpinya dia akan berjumpa dengan Jibril pun dimimpikan sebenarnya. Ya, bahwa nanti engkau akan masuk ke dalam gua, kemudian didatangi orang dan begitu seterusnya. Itu semua masuk dalam mimpinya. Makanya kemudian kenapa Nabi SAW diarahkan dalam mimpinya ke gua itu, karena memang Allah yang mengilhamkan dalam mimpinya. Dan ingat, mimpinya seorang Nabi itu bagian daripada wahyu. Ya, jadi yang mengarahkan Rasul ke gua itu karena dimimpikan. Makanya kemudian Nabi SAW memilih untuk naik ke bukit Tsaur itu, yang jaraknya dari Mekah itu sekitar 4 kilo tadi atau 2 mil ya kurang lebih. Dan itu naik ke puncak itu yang melelahkan. Di zaman itu kan belum ada jalan, jadi susah payah Rasul harus naik ke atas gua itu. Lalu apa faedahnya? Kenapa Nabi SAW memilih gua itu, dan kenapa Allah hantarkan Rasul ke tempat itu? Sebagian para ulama ada yang kemudian berusaha menyingkap hikmah kenapa Rasul memilih gua. Kenapa tidak istana gitu ya, tidak tempat yang indah, kenapa mesti di gua dan di ketinggian? Ya. Ada yang mengatakan hikmahnya ya tadi salah satu yang disebutkan juga oleh Al-Imam Mubarakfuri ini. Ini semua skenario Allah. Ya, jadi Allah yang membuat skenario, salah satunya agar Nabi SAW dijauhkan dari hiruk pikuk manusia yang mengejar dunia. Jadi ketika di tengah-tengah orang-orang Quraisy mereka mengejar dunia, maka Nabi SAW keluar dari kesibukan dunia menghadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, menjauh dari kesyirikan. Menjauh dari kesyirikan, makanya memilih gua. Ya. Kemudian yang ketiga, ada mujahadah, ada kesungguhan untuk tafakur, karena untuk sampai ke tempat itu saja bukan perkara yang mudah. Di zaman itu harus jalan kaki gitu ya, berkilo-kilo sampai ke tempat itu. Itu membutuhkan kesungguhan dan tenaga sampai di tempat itu. Kemudian juga karena bisa memandang Mekah dari situ.
Jadi kalau kita naik ke Bukit Thor itu kita bisa melihat Ka'bah dari situ. Dan di situ ada makna Allah Subhanahu wa taala hendak meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik secara hissi ataupun maknawi. Secara hissi artinya secara badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi akan diangkat derajatnya, dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang tinggi, dan orang-orang yang ada di Mekah itu akan menjadi orang-orang yang akan ada di bawah dia. Nabi akan menjadi diangkat derajatnya oleh Allah dan orang-orang di bawahnya. Kemudian secara maknawi juga sama, karena nanti Nabi SAW akan mendapatkan risalah, dan risalahnya akan memenuhi bukan hanya Mekah tapi seantero dunia. Dan ketinggian itu artinya semakin tinggi berarti semakin dekat dengan Allah, karena Allah berada di langit, artinya semakin tinggi mendekati langit berarti semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak hikmah disebutkan kenapa memilih gua gitu ya. Dan gua Sur pula di tempat ketinggian. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang luar biasa adalah, dan ini pelajaran bagi ibu-ibu ya, bagi para ummahat, bagaimana Khadijah bintu Khuwailid itu beliau mengikhlaskan suaminya untuk tafakur sendirian. Jadi beliau buatkan bekal secukupnya. Kemudian Nabi SAW pergi, dan Khadijah tidak menyusul beliau. Ya, tidak ingin, udahlah biar sama saya saja ke sana kan gitu ya. Dan Khadijah tidak membuat pusing suaminya. Kan kalau ibu-ibu 2 hari suami pergi saja dah pusing tuh. SMS, di mana Bang? Sama siapa? Ngapain? Ya, tolong jawab. Kalau enggak saya blokir. Terakhir ngancam kan itu. Tapi Khadijah kan tidak, karena tahu bahwa namanya suami itu kan ada perkara-perkara yang istri tidak bisa ikut campur di situ. Mungkin dia ada urusan dengan kawannya, mungkin dia pusing di rumah pengen cari angin segar, mungkin ada pekerjaan yang tidak mau diceritakan pada istrinya, kan masing-masing punya kesibukan ya. Jadi ini juga pelajaran gitu ya, berikan juga ruang untuk suami itu supaya press gitu dengan di luar rumah kalau memang jelas gitu ya. Tapi ada juga suami-suami yang kurang ajar gitu ya. Maksudnya kita bicara suami-suami yang baik gitu di sini. Jadi Khadijah yang membiarkan Nabi SAW pergi, walaupun 1 bulan lagi, bayangkan ditinggal, hanya untuk duduk dalam gua lagi. Tapi itu kan kehendak Allah Azza wa Jalla. Khadijah paham ya apa yang dilakukan suaminya. Dia tidak mau membuat pusing suaminya. Sampai pada waktunya, makanya di sini Mubarak Furi membuat bab tentang Jibril dan turunnya wahyu. Jadi ketika Nabi SAW genap di usia 40 tahun, genap di usia 40 tahun yang merupakan puncak kematangan. Dan ada pula yang menyatakan bahwa di usia inilah para rasul diutus. Jadi usia 40 tahun itu usia matang-matangnya manusia, baik laki-laki atau perempuan. Kenapa demikian? Karena umumnya di usia 40 tahun itu sebagian besar nikmat Allah sudah Allah berikan. Biasanya di usia 40 tahun bagi laki-laki atau perempuan itu sudah punya pasangan ya. Dan sebagian mereka sudah punya keturunan, sebagian mereka sudah punya tempat tinggal, dan sebagian mereka sudah punya pekerjaan yang mapan. Itu biasanya usia 40 tahun itu, dan sudah stabil biasanya cara berpikirnya. Emosinya itu sudah bisa ditekan gitu. Lain dengan usia-usia di bawah itu yang melunjak-lunjak. Dan biasanya sudah mulai bijak, kata-katanya juga sudah mulai baik gitu ya. Mulai terpikir, karena dengan lanjut usia itu juga akan mempengaruhi psikologi. Jadi usia 40 tahun itulah yang kemudian diambil oleh Allah untuk mengangkat nabinya menjadi nabi dan rasul. Makanya kenapa di usia ini Allah ingatkan dalam Quran itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penduduk neraka yang mereka minta dikeluarkan dari neraka karena sakitnya azab Allah bagi mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka dengan mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Tidakkah dulu
waktu di dunia aku berikan umur yang panjang loh kepada kalian. Ulama tafsir mengatakan maksudnya usia-usia 40 tahun ke atas. Seolah-olah Allah ingin katakan, bukankah dulu aku di dunia aku berikan umur sampai usia 40 ke 60 tahun kalian itu. Kemanakan usia itu maksudnya? Kok sekarang kalian masuk neraka ingin dikembalikan pula ke dunia? Padahal waja'akumun nadhir, peringatan-peringatan sudah banyak datang kepada kalian. Sebagian ditafsir ada yang mengatakan bahwa peringatan di situ artinya uban yang ada di kepala. Ya, uban yang ada di kepala kita itu peringatan sebenarnya. Dan biasanya orang keluar uban itu kan di usia 40 tahun ke atas, itu mulai banyak. Ya. Apalagi 50-60 tahun sudah mulai penuh. Makanya ada orang yang tidak mau awet tua, disemirlah dia warna hitam supaya muda lagi. Ya padahal tua itu kan nggak ada obatnya, ya tua lah, nunggu mati aja kan itu. Mau disemir hitam tiap hari pun kalau udah ajalnya dekat, ya dekat ajal dia. Tapi yang jelas bahwa usia 40 tahun itulah usia matangnya orang. Disitulah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Makanya kata beliau di sini bahwa itulah puncak kematangan. Dan ada pula yang menyatakan bahwa di usia inilah para Rasul diutus. Jadi bukan Rasul saja, semua para Nabi dan Rasul rata-rata diutus di usia 40 tahun. Ya. Lah disinilah ketika Nabi SAW berada di dalam gua. Ketika itu bertepatan dengan bulan Ramadan ya. Maka Jibril kemudian tiba-tiba datang dalam bentuk manusia, dalam bentuk orang yang sangat tampan, sangat wangi. Ya. Karena Jibril itu kalau mendatangi Nabi SAW saja setelah diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul selalu membentuk dirinya dengan sahabat yang paling tampan dari sahabat-sahabat Muhajirin. Siapa? Dihyah Al-Kalbi. Jadi ada seorang sahabat namanya Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi ini seorang sahabat Nabi SAW yang sangat tampan. Jadi sampai-sampai dijelaskan kalau dia berjualan berniaga ke Syam itu, sampai wanita-wanita Syam itu terbelalak melihat ketampanan Dihyah ini. Jadi Jibril itu kalau datang menakutkan, tidak menyerupai Abu Jahal, tidak. Jadi menyerupai sahabat yang paling tampan, Dihyah Al-Kalbi. Makanya Rasul suka berjumpa dengan Jibril karena orangnya tampan. Ya, kalau menyerupai itu dengan sahabat yang paling tampan. Sampai-sampai Aisyah itu tersilap lihat gitu ya. Loh kok Nabi sama Dihyah? Padahal bukan Dihyah, itu malaikat Jibril. Ya. Lah Nabi SAW datang ke Jibril. Jibril ini kan tidak pernah turun. Sudah lama. Yang terakhir Jibril turun itu kan di masa Isa. Dan dari Isa ke Nabi SAW itu kan 500 tahun jaraknya. Baru turun kembali gitu ya. Dari zaman Isa baru turun kembali di zaman Nabi SAW. Ya. Jadi setelah kemudian Jibril turun setelah lama tidak turun karena perintah Allah Subhanahu wa taala tentunya, maka Jibril menemui Nabi SAW dalam bentuk manusia. Dan sekali lagi bahwa Jibril ketika menemui Nabi SAW itu sudah dimimpikan dalam mimpinya. Jadi Rasul tidak terkejut ya, karena sudah ada dalam mimpinya itu. Yang terkejutnya Nabi SAW adalah ketika pertemuan pertama, tiba-tiba kemudian Jibril memeluk Rasul sangat erat sekali sampai Rasul tidak bisa bernafas. Dan tiba-tiba kemudian Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Baca wahai Muhammad. Lah kita tahu Nabi itu dia orang ummi. Ummi itu kan tidak bisa menulis, tidak bisa baca. Jadi disangkanya Jibril mengatakan Iqra, bacalah wahai Muhammad. Rasul suruh baca. Namanya orang nggak bisa baca suruh baca ya. Rasul mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa baca kata Rasul. Ya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Dalam riwayat ma'a'lamu bil qira'ah, saya tidak tahu cara baca. Ya. Maka dilepaskan oleh Jibril. Kemudian setelah dilepaskan dipeluk lagi, lebih erat daripada yang pertama, lebih tidak bisa bernafas lagi Nabi. Kemudian Jibril pula lah kemudian mengucapkan kata-kata yang sama, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Lagi-lagi Rasul makin bingung, disuruh baca padahal dia tidak bisa baca. Makanya Rasul mengatakan ma ana biqari, dalam riwayat
ma'a'lamu al-qira'ah. Aku tidak paham dengan bacaan. Aku tidak bisa baca, kata Nabi. Maka Rasul kemudian Jibril melepaskan kembali sampai 3 kalinya. Ini lebih erat dari yang pertama dan yang kedua, sampai Nabi ketakutan, sampai keringatnya bercucuran. Karena lebih erat lagi gitu kan. Dari sini ada faedah besar kata para ulama, bahwa seorang pendidik itu terkadang diperlukan dengan keras. Kan Jibril awalnya hendak mendidik Nabi kan, lembut dulu, mulai agak keras, kemudian keras sekali. Terkadang mendidik itu tidak harus dengan kelembutan, karena murid-murid itu tidak semua bisa dilembuti gitu maksudnya. Ada pula orang-orang itu, pendidik itu waktunya keras, supaya anak-anak yang tidak bisa dilembuti, hanya bisa dikerasi, dapat pendidikan juga gitu maksudnya. Makanya kenapa ada guru-guru itu ngasih hukuman. Kalau zaman dulu istilahnya disetrap kan gitu ya. Kalau zaman dulu kan ngeri, guru-guru itu kadang-kadang dipukul sampai penggaris, dilempar sampai penghapus, kena jidatnya ya semualah, kena mukanya, kena tepungan gitu ya. Zaman dulu kan kayak gitu. Ya kalau sekolah sih masih mendingan. Kita loh di masjid-masjid itu sama kiai-kiai dulu itu, kalau ndak salah saja ngaji direndam. Ya, saya masih ingat tuh masjid-masjid kalau ibu ke Jawa Barat, daerah Majalengka tuh. Rata-rata masjid itu ada kolamnya sampingnya tuh. Rata-rata masjid ada kolamnya. Ya, jadi kalau ngantuk ngaji itu langsung dihukum, direndam tuh habis isya tuh. Kadang-kadang setengah jam, 1 jam. Ya kadang-kadang anak-anak senang aja karena direndam sekalian mandi kan. Yang lebih parah kadang-kadang, namanya kiai dulu tuh kadang bawa korek api kan, kadang-kadang disundutkan ke alisnya. Sampai seperti itu gitu ya zaman dulu itu. Tapi juga orang tuanya mendukung. Ya, jadi kalau mamanya anaknya kapok nangis pulang itu diantar lagi sama orang tuanya, diantar lagi. Jadi memang ada hubungan baik antara wali murid dengan guru, dengan ustadz. Tapi zaman sekarang mana ada, anak disakiti, marah orang tuanya, lapor polisi, kena HAM tuh orang itu, gurunya, penjara akhirnya. Ya. Makanya sekarang hati-hati, jadi guru itu salah. Jadi mau gini salah, mau gitu salah kan itu. Ya akhirnya guru-guru sekarang ini kebanyakan tidak mendidik, hanya cari uang saja. Yang penting ajar dapat gaji sudah kan. Kebanyakan begitu jadinya. Karena mau menghukum takut juga dia. Intinya bahwa ya tidak semua, ada juga yang guru-guru yang ikhlas, ya ada juga ya. Tapi yang jelas bahwa pendidikan itu dari kasus Jibril ini memeluk Rasul makin erat bahwa terkadang pendidikan itu harus ada tingkat-tingkatan, harus kadang ya waktunya lembut-lembut, waktunya keras-keras gitu maksudnya. Lah di sini kemudian Jibril pun akhirnya kemudian membacakan kepada Nabi SAW satu surat yang disebutkan dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa suratnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan kamu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmulah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang manusia tidak mengetahuinya. Ini namanya surah yang dijadikan SK turun kepada Rasul, diangkat menjadi Nabi. Jadi ini SK dari Allah, kamu sudah jadi Nabi gitu ya, dengan turunnya surah Al-Alaq 1 sampai 5 ini ya. Lah ketika Jibril membaca surat ini, Jibril tidak mengatakan sekarang kau sudah jadi nabi, tidak. Jibril hanya membaca ayat ini 1 sampai 5 kemudian pergi dan hilang. Jadi Nabi bengong lah. Ya, ada apa? Siapa? Kan gitu. Karena hanya sebentar saja. Masuk, salaman, kemudian memeluk, membaca Iqra 3 kali, kemudian baca surah Al-Alaq 1 sampai 5, habis itu pergi dan hilang. Takutlah Nabi ini. Siapa yang datang nih? Jangan-jangan jin, jangan-jangan setan, jangan-jangan apa kan gitu. Makanya Nabi SAW langsung pulang. Setelah peristiwa itu langsung pulang. Ketakutan dia.
Kemudian sesampainya ke rumah Khadijah, maka diceritakan apa yang dialaminya. Ya, karena kalau mungkin datangnya siang-siang sih masih mending lah kan. Ini datang malam-malam. Coba pakaian putih lagi. Malam-malam gitu ya, mendekati fajar. Datang gitu, tahu-tahu ngajari sesuatu langsung pergi dan menghilang tidak tahu kemana. Makanya Rasul menceritakan dari awal peristiwa ini kepada Khadijah sampai tahu bahwa Nabi SAW ketakutan, maka Khadijah pun kemudian menyelimuti Nabi SAW sampai betul-betul hilang rasa takutnya. Tapi Khadijah istri yang cerdas, dia hibur suaminya. Sampai-sampai Khadijah mengatakan, kalla wallahi la yuhzikallahu abada. Tidak sama sekali wahai suamiku, peristiwa itu bukan petunjuk Allah akan menghinakan kamu. Kemudian Khadijah menyebut-nyebut kebaikannya, innaka latasilur rahim, karena engkau itu suka menyambung silaturahim. Wa tahmilul kalla, suka menanggung beban orang lain. Wa taqsibul ma'dum, suka membantu orang lemah. Wa taqrid dhaifa, suka menghormati tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan suka menolong dalam kebaikan. Dalam riwayat wa tasduqal hadis, dan engkau ini kalau ngomong itu orangnya jujur. Kenapa kemudian Khadijah menyebutkan akhlak dan kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahwa peristiwa itu tidak mungkin membawa sial, tidak membawa kehinaan kepada Nabi, karena enggak mungkin orang baik dihinakan, gitu maksudnya. Jadi Khadijah itu tidak makin kemudian membuat panik Nabi. Nah, itu juga pelajaran bagi ibu-ibu kan, jangan suka buat panik suami. Suami sudah panik di luar, ibu lebih panik pula kan gitu. Jadi kuadrat lah paniknya kan. Yang tadinya stres satu jadi stres dua kan. Ya, jadi ini juga salah satu pelajaran dari kisah bagaimana pandainya Khadijah itu mengambil hati Nabi dan meredakan kesusahannya. Nah, akhirnya kemudian setelah peristiwa itu, nanti di sini ada bab namanya wahyu mengalami fase pakum. Jadi setelah peristiwa Nabi SAW didatangi Jibril itu dan turun surah Al-Alaq itu kan lama, Jibril tidak mau datang lagi. Padahal Rasul sudah bolak-balik ke Gua Hira, tidak juga ketemu. Ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 2 tahun, wallahu alam, ada yang mengatakan beberapa hari. Yang jelas ulama sejarah khilaf lah. Tapi cukup lama ya masa penantian itu. Sehingga Nabi SAW sudah menyangka-nyangka, jangan-jangan yang menemui saya itu jin, jangan-jangan menemui saya itu setan, jangan macam-macam akhirnya berpikirnya. Karena kenapa cuma 1 kali saja datang, tiba-tiba kemudian menghilang lama, sampai pada waktunya ketika dada Nabi mulai sempit karena kok lama kali orang itu nggak datang lagi ya. Jadi satu hari Nabi SAW tiba-tiba dikejutkan dengan suara yang datang dari langit, memanggil-manggil nama dia. Ya. Ketika dia melihat ke kiri ke kanan tidak ada orang, ke depan ke belakang ada orang. Tiba-tiba suara itu mengatakan, irfa ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad ke langit, katanya. Ketika melihat ke langit, itulah Nabi kaget. Kenapa? Karena Jibril yang tadinya datang menemui Rasul dalam bentuk yang berbeda, menjelma manusia, sekarang datang dalam bentuk asli, sedang duduk di antara langit dan bumi. Dan Rasul melihat bagaimana sayap Jibril yang terbentang antara ufuk, artinya terbit sampai terbenam matahari saking besarnya, dan jumlahnya 600 sayap. Jadi kalau lihat ke kanan sayap, ke kiri sayap, ke depan sayap, ke belakang, kayaknya langit itu semua sayap Jibril. Lah gimana Nabi tidak takut ya melihat makhluk sebesar itu yang sebelumnya tidak pernah dilihat sebelumnya oleh Nabi SAW. Kayak ibu lah main-main ke Jabal Uhud, tiba-tiba main-main ke hutan sana, ketemu dinosaurus gitu ya. Apa enggak ketakutan tuh menggigil? Oh, ada dinosaurus di sini katanya. Ya, kurang lebih seperti itulah, melihat binatang yang sangat besar, ibu takut. Nah, Nabi melihat makhluk yang bersayap, takutlah. Makanya Rasul langsung lari. Ya, ketakutan dan meminta juga diselimuti Khadijah. Tapi Khadijah kemudian berusaha menenangkan Rasul dengan cara apa? Dengan cara membawa Nabi berkonsultasi dengan Waraqah ibn Naufal, yang kebetulan Waraqah itu masih kerabat dengan Khadijah, dan Waraqah sudah
beragama Nasrani. Ya, walaupun musyrik Arab itu rata-rata mereka penyembah berhala, tapi Waraqah diam-diam itu dia mempelajari agama Nasrani. Tentu agama Nasrani yang dipelajari Waraqah itu agama Nasrani yang murni, ya, yang betul-betul mentauhidkan Allah sesuai dengan ajaran Isa bin Maryam. Makanya kemudian Khadijah membawa kepada Waraqah karena tahu Waraqah punya pengetahuan tentang itu. Makanya kemudian setelah itu Waraqah menjelaskan bahwa makhluk yang kau temui wahai Muhammad, namus yang kau temui, namus itu artinya makhluk yang bersayap, ya. Jadi namus yang kau temui itu wahai Muhammad itu adalah Jibril yang pernah turun kepada Isa dan Musa. Jadi Waraqah punya pengetahuan tentang itu. Artinya engkau akan menjadi seorang nabi. Masalahnya kata Waraqah, kalau engkau sudah diangkat menjadi nabi, maka dipastikan seluruh orang-orang Mekah akan mengusirmu, katanya. Lah Nabi makin bingung lah. Gak mungkin lah orang-orang mengusirku wahai Waraqah. Saya ini dikenal kejujurannya, dikenal amanahnya. Orang-orang menghargai dan menghormati saya, orang-orang menyanjung saya, memuji saya. Masa mereka mengusir saya? Ya. Maka Waraqah menegaskan bahwa siapapun yang membawa apa yang kau bawa wahai Muhammad, kecuali pasti akan disakiti, pasti akan diuji. Tapi kata Waraqah, seandainya masa itu sudah berlaku padamu, artinya orang-orang musyrik itu mulai mengusirmu karena engkau mendakwahkan tauhid, dan aku masih muda kata Waraqah, maka akulah yang akan menolongmu. Tapi sayang Waraqah beberapa bulan setelahnya kan meninggal, 6 bulan setelahnya meninggal. Jadi tidak sempat mengetahui kerasulan. Jadi Waraqah itu hanya sampai kenabian saja. Dia beriman dengan kenabian, tapi sebelum Nabi diangkat menjadi rasul, Waraqah sudah meninggal. Makanya Waraqah tidak dianggap sahabat. Ya dia muslim, tapi bukan sahabat Nabi. Karena dia meninggal sebelum Nabi jadi rasul, masalahnya. Sebelum berdakwah mengajak manusia, Waraqah sudah meninggal. Ada yang mengatakan dia disebut muhadram. Ya. Muhadram itu ya orang yang masuk Islam dan tidak berjumpa kerasulan Nabi SAW. Tidak berjumpa dengan Rasul saat Nabi diangkat menjadi Rasul. Makanya disebut muhadram. Dari sini terjadi silang pendapat tentang siapa yang beriman pertama kali kepada Rasul dari kalangan orang dewasa. Ada yang mengatakan Abu Bakar, ada yang mengatakan Waraqah ibn Naufal. Ada juga yang memerinci bahwa Waraqah ibn Naufal itu beriman hanya sebatas kenabian, tapi Abu Bakar beriman betul-betul mengikuti kenabian dan kerasulan. Makanya kenapa jumhurul ulama mengatakan kalau sudah bicara soal siapa yang pertama masuk Islam dari kalangan orang dewasa, mereka menjawab Abu Bakar, karena dia mendapatkan kerasulan masalahnya. Ya. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah setelah Waraqah kemudian memberikan gambaran seperti itu, maka Nabi SAW resmi menjadi seorang nabi. Nah setelah kemudian lewat sekitar 6 bulan setelahnya, Nabi sedang tidur. Ya, Nabi sedang tidur. Tiba-tiba kemudian Jibril turun. Ya, Jibril turun kembali membawa wahyu. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5 juga. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Kalimat lalu berilah peringatan berarti sudah ada perintah berdakwah. Artinya bukan hanya nabi, tapi ini sudah jadi rasul karena sudah disuruh berdakwah masalahnya. Ya. Dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosamu menyembah berhala itu tinggalkanlah. Jadi turunlah surah Al-Mudaththir, berarti resmilah Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW adalah Khadijah bintu Khuwailid dan anak-anaknya. Jadi inilah yang pertama kali beriman kepada ajaran Nabi SAW adalah Khadijah, dan dia yang pertama kali sholat setelah Nabi SAW. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan dia beriman saat manusia kufur,
dia membenarkan saat manusia mendustakan, dia menginfakkan harta saat manusia bakhil, dan dari rahimnya keturunanku lahir. Itulah ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ibu, ya, mungkin lebihnya Ibu bisa baca sendiri. Saya hanya meringkas ya dari ulasan ini. Kalau kita baca ya baca diterangkan nanti nggak selesai bukunya dan menghabiskan waktu. Makanya saya berusaha meringkas. Lebihnya Ibu baca sendiri karena nggak jauh-jauh dari apa yang saya jelaskan. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan.